Mas Jeda. Klien kami ini telah mengalami yang namanya KDRT yang dilaporkan pada tanggal 24 Juli 2023 yang lalu di Polres Metro Bekasi. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada penyidik, khususnya di Polres Metro Bekasi, bahwa upaya yang dilakukan sesuai dengan apa yang kami laporkan, dugaan tindak pidana kekerasan ini sungguh sangat diperhatikan oleh penyidik, sehingga banyak juga ada pihak-pihak yang dimintai keterangan. Si terlapor Habib A ya, AJ tidak hadir dalam pemanggilan polisian 2 kali berturut-turut. Kemudian beberapa hari lalu polisi sudah mendatangi kediaman daripada Haji AJ Habib, dan yang bersangkutan sudah diperiksa pada hari Rabu kemarin. Apa yang dirasakan oleh klien kami Mbak Jeda ini sangat luar biasa. Beliau sangat terpukul ya, fisikisnya, kejiwaannya ya begitu rapuh setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu. Ya, ada indikasi menghindar ya, mungkin ya. Mungkin sampai... Ya bisa saja gini ya, menghindar itu bisa saja beliau merasa beliau seorang Habib ya. Jeda Mbak Jeda ini memang adalah salah satu di antara beberapa perempuan-perempuan lainnya yang memang perempuan-perempuan lainnya itu yang menjadi korban beliau itu tidak memberanikan diri atau mungkin rasa malu sehingga tidak melakukan proses hukum seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Jeda. Sepanjang pengakuan mereka itu adalah istri. Ada juga memang ya pacaran, tidak ada hubungan suami istri gitu ya. Tapi apa yang diungkapkan mereka itu adalah hubungan khusus mereka dengan si Habib ini. Nah, itu disampaikan para wanita-wanita itu kepada Mas Jeda. Mereka memberanikan menceritakan semua kejadian pengalaman dengan Habib itu kepada Mas Jeda karena diyakini bahwa Mas Jeda ini punya keberanian untuk mengungkapkan perilaku daripada si Habib Haji ini. Kemarin ada penjelasan macam-macam kekerasan yang diterbitkan oleh Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Mungkin ya memang ada ya kekerasan seksual juga yang dialami oleh klien kami Mbak Jeda. Kemudian ada juga kekerasan beliau juga, klien kami kan tidak menerima nafkah ya, tidak diberikan nafkah, tidak ada perhatian ya secara ekonomi ya, gitu. Kekerasan psikis memang. Psikis pastinya ya. Beliau ini sudah pernah melakukan ya, karena rasa kecewa dengan seorang Habib ini, pernah ingin mencoba bunuh diri gitu ya, Maaf, saya batalkan dulu klaim kehabibannya ya. Karena Habib itu artinya cinta, dan orang itu tidak menghadirkan cinta, justru menghadirkan murka manusia dan murka Allah. Pak, oke. Itu pertama, kita batalkan dulu. Saya akan membatalkan dulu klaimnya itu, klaim kehabibannya. Tidak layak orang yang melakukan kekerasan, apalagi tidak tanggung jawab terhadap istrinya, itu ngeklaim sebagai orang yang selalu menghadirkan cinta. Apalagi beliau ngaku sebagai cucu Nabi. Kalau mau mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan selanjutnya, itu memperlakukan hal yang sama. Menyayangi, mencintai, bahkan tidak boleh menyakiti, bahkan dengan kata-kata, apalagi dengan perbuatan. Apalagi melarang untuk hamil itu nggak ada di dalam ajaran Islam. Dan kalau saya melihat dengan peristiwa yang Mbak Jeda alami, ini apa namanya? Bingung saya. Beliau itu gimana ya? Harusnya tanggung jawab lah. Kalau misal melakukan perbuatan, bahkan menurut saya nih ya, dengan banyaknya laporan segala macam mempermainkan syariat agama, poligami. Bahkan saya indikasikan ini masuk dalam penistaan agama, mempermainkan syariat agama. Karena poligami itu nggak bisa dianggap main-main di dalam ajaran agama. Ada batinnya perempuan yang harus diraba sebelum kita melakukan poligami, keadilan dan segala macamnya. Dan ini tidak diberikan. Justru bukan memberikan kesetaraan perlakuan, ini malah ada penindasan, penyiksaan. Saya melihat beliau sampai mau bunuh diri, ini apa-apa. Orang yang melakukannya ini ngeklaim sebagai orang yang suci, batal kesuciannya. Ngeklaim sebagai orang yang wa itrati ahlul bait Nabi. Dengan perilaku fakta seperti ini. Jadi intinya saya meminta, ini persoalan serius menurut saya, persoalan sosial yang serius. Apalagi indikasi bahwa seolah-olah punya status sosial yang tinggi, ini nggak bisa. Kita sebagai masyarakat mesti, apalagi di pandangan Allah, memiliki kesetaraan sama. Nggak ada perbedaan-perbedaan antara kita yang bukan Habib dengan yang Habib, itu nggak ada.
Beda. Kita sama di pandangan Allah, apalagi di pandangan hukum negara juga sama. Jadi kita meminta, saya pribadi meminta untuk ini apalagi yang menaunginya lah Rabitatul Alawiyah bersuara menindak secara tegas supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang mencoreng justru nama Habib itu yang terlanjur di Indonesia sebagai orang yang ngaku cucu Nabi. Ini persoalan menurut saya. Rabitatul Alawiyah harus turun untuk menegur, kemudian juga proses hukum harus berjalan. Kapolri harus menyelesaikan ini. Kita meminta untuk Pak Presiden juga meninjau ini, melihat ini fakta. Ada masyarakat Indonesia yang dilukai habis-habisan secara batinnya, bahkan mau bunuh. Ini nyawa yang mau hilang, bukan main-main. Jadi dan saya pribadi mengajak kepada ormas-ormas Islam, coba kita kaji secara agama, apakah ini bagian daripada penistaan agama? Karena mempermainkan syariat poligami. Menurut saya masuk ini. Tapi nanti kita akan kaji secara ilmu agama dengan kawan-kawan, apakah ini masuk dalam penistaan agama atau tidak. Itu mungkin ya. Apalagi saya melihat ada ceramah man rabbuka Habib waman kiblatuka Habib. Apa itu? Masa menganggap bahwa Habib itu adalah Allah? Bagi saya ini adalah juga bagian daripada penistaan. Mengklaim bahwa Habib adalah Allah. Jadi kan kita akan kaji secara sama teman-teman kawan-kawan di ormas-ormas agama, mudah-mudahan menemukan titik temu dan memang ideal. Kita akan mengkaji secara objektif dan ideal. Dan bagi saya ini masuk dalam penistaan agama karena mempermainkan syariat agama. Korbannya banyak semua. Maaf, saya batalkan dulu klaim kehabibannya ya. Karena Habib itu artinya cinta. Dan orang itu tidak menghadirkan cinta, justru menghadirkan murka. Murka manusia dan murka Allah. Itu pertama, kita batalkan dulu. Saya akan membatalkan dulu klaimnya itu, klaim kehabibannya. Tidak layak orang yang melakukan kekerasan, apalagi tidak tanggung jawab terhadap istrinya, itu mengklaim sebagai orang yang selalu menghadirkan cinta. Apalagi beliau ngaku sebagai cucu Nabi. Kalau mau mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan selanjutnya, itu memperlakukan hal yang sama. Menyayangi, mencintai, bahkan tidak boleh menyakiti, bahkan dengan kata-kata, apalagi dengan perbuatan. Apalagi melarang untuk hamil itu ada di dalam ajaran Islam. Kalau mau mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan selanjutnya, itu memperlakukan hal yang sama. Menyayangi, mencintai, bahkan tidak boleh menyakiti, bahkan dengan kata-kata, apalagi dengan perbuatan. Apalagi melarang untuk hamil itu ada di dalam ajaran Islam. Dan kalau saya melihat dengan peristiwa yang Mbak Jeda alami, ini apa namanya? Bingung saya. Beliau itu gimana ya? Harusnya tanggung jawabnya. Kalau misal melakukan perbuatan, bahkan menurut saya nih ya, dengan banyaknya laporan segala macam mempermainkan syariat agama, poligami. Bahkan saya indikasikan ini masuk dalam penistaan agama, mempermainkan syariat agama. Karena poligami itu nggak bisa dianggap main-main di dalam ajaran agama. Ada batinnya perempuan yang harus diraba sebelum kita melakukan poligami, keadilan dan segala macamnya. Dan ini tidak diberikan. Justru bukan memberikan kesetaraan perlakuan, ini malah ada penindasan, penyiksaan. Saya melihat beliau sampai mau bunuh diri. Ini apa-apa. Orang yang melakukannya ini ngeklaim sebagai orang yang suci, batal kesuciannya. Ngeklaim sebagai orang yang wa itrati ahlul bait Nabi. Dengan perilaku fakta seperti ini. Jadi intinya saya meminta, ini persoalan serius menurut saya, persoalan sosial yang serius. Apalagi indikasi bahwa seolah-olah punya status sosial yang tinggi, ini nggak bisa. Kita sebagai masyarakat mesti, apalagi di pandangan Allah, memiliki kesetaraan sama. Nggak ada perbedaan antara kita yang bukan Habib dengan yang Habib, itu nggak ada beda. Kita sama di pandangan Allah, apalagi di pandangan hukum negara juga sama. Jadi kita meminta, saya pribadi meminta untuk ini apalagi yang menaunginya lah Rabitatul Alawiyah bersuara menindak secara tegas supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang mencoreng justru nama Habib itu yang terlanjur di Indonesia sebagai orang yang ngaku cucu Nabi. Ini persoalan menurut saya. Rabitatul Alawiyah harus turun untuk menegur, kemudian juga proses hukum harus berjalan. Kapolri harus menyelesaikan ini. Kita meminta untuk Pak Presiden juga meninjau ini, melihat ini fakta. Ada masyarakat Indonesia yang dilukai
habis-habisan secara batin, ya, bahkan mau bunuh. Ini nyawa lo yang mau dilakukan lain-lain. Ada masyarakat Indonesia yang dilukai habis-habisan secara batin, ya, bahkan mau bunuh. Ini nyawa lo yang mau dilakukan lain-lain. Jadi dan saya pribadi mengajak kepada ormas-ormas Islam, coba kita kaji secara agama, apakah ini bagian daripada penistaan agama? Karena mempermainkan syariat poligami. Menurut saya masuk ini, tapi nanti kita akan kaji secara ilmu agama dengan kawan-kawan, apakah ini masuk dalam penistaan agama atau tidak. Itu mungkin ya. Apalagi saya melihat ada ceramah man rabbuka Habib, waman kiblatuka Habib, apa itu? Masa menganggap bahwa Habib itu adalah Allah? Bagi saya ini adalah juga bagian daripada penistaan. Mengklaim bahwa Habib adalah Allah. Ini kan kita akan kaji secara sama teman-teman, kawan-kawan di ormas-ormas agama, mudah-mudahan menemukan titik temu dan memang ideal. Kita akan mengkaji secara objektif dan ideal. Dan bagi saya ini masuk dalam penistaan agama karena mempermainkan syariat agama. Korbannya banyak semua.